Bab 19. Haikal dan Pak Heru hanya menggelengkan kepalanya, melihat Bu Fatma yang sulit sekali diajak bicara. Dia selalu kekeh dengan sikap keras kepalanya itu. Sudahlah Kal, nanti juga lama-lama sadar sendiri kalau dia sudah dapat karma. Sindir Pak Heru. Aku akan selesaikan administrasinya dulu, Pak. Papa bisa kan sendirian membawa Mama pulang karena aku harus ke kantor pagi ini. Ada beberapa berkas penting yang harus aku cek karena akan dikirim ke kantor pusat. Ucap Haikal pada papanya. Lalu bagaimana dengan Karin? Tanya Pak Heru. Sepulang dari kantor, aku akan langsung kemari. Tadi ibunya juga sudah aku hubungi. Satria akan pulang hari ini ke rumah dan ibunya yang akan menunggunya malam ini. Karin juga sudah melewati masa kritisnya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Jawab Haikal. Pak Heru mengangguk mengerti dengan ucapan Haikal. Sementara itu di sisi lain, Mbak Fatma kecelakaan. Ucap Demian pelan, dia baru mendapatkan kabar dari Pak Heru karena kemarin ponsel Demian tidak bisa dihubungi. Iya, Demian sengaja mematikan ponselnya jika sedang bersama Adele. Untuk urusan kantor pun juga sudah ada orang kepercayaannya. Jadi Demian ingin waktunya tidak terbuang sia-sia jika berada di rumah bersama keluarga. Demian segera beranjak dari kursi kebesarannya dan keluar ruangan. Anita, meeting pagi ini cancel dulu, aku ada urusan yang lebih penting. Ucap Demian. Tapi Pak, semua karyawan sudah tahu kalau pagi ini meeting bulanan. Jawab Anita. Kamu umumkan saja lagi, aku sedang buru-buru. Ucap Demian segera pergi. Selalu saja begitu jika sedang ada urusan lain, gumam Anita. Demian memang lebih mementingkan keluarga daripada pekerjaannya. Bukan tak menghargai, tapi keluarga tetap nomor satu bagi Demian. Meskipun Bu Fatma sering terlihat tidak suka padanya, tapi Demian sebagai adik tetap hormat pada kakaknya. Sementara itu Karin menangis sendiri di dalam ruangannya. Bukan tak mengikhlaskan kepergian calon anaknya, tapi dia merasa berdosa saat ini. Semua yang datangnya instan, perginya pun akan instan. Bahkan anaknya pun ikut raib saat ini. Karin ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi mama untuk Satria dan menjadi anak yang berbakti untuk ibundanya. Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk hidup. Berarti Tuhan memberikannya waktu untuk bertobat. Meskipun tak bisa kembali pada Haikal nantinya, Karin akan mencoba hidup perlahan. Dia akan mencoba bangkit kembali menata hidupnya. Tak ada lagi bekas Haris yang tertinggal di dirinya, semuanya hilang. Dengan hilangnya Haris dari kota ini. Mama Fatma kecelakaan? Kok bisa sayang? Tanya Adele saat mereka makan malam. Bisalah, Mbak Fatma kan hobi keluar rumah tanpa izin suaminya. Mungkin saja Tuhan sedang menegurnya sekarang agar tak keluar rumah lagi untuk beberapa pekan ini. Jawab Demian. Pasti Mama belanja. Tebak Adele yang juga tahu bagaimana selera mantan mertuanya itu. Untung saja tidak apa-apa karena ada Karin yang menyelamatkannya. Coba kalau tertabrak, kalau nggak mati ya cacat. Karin? Iya, kata Mas Heru, Karin yang menyelamatkannya hingga Karin mengalami keguguran. Karin hamil? Apa dia sudah menikah lagi, sayang? Tanya Adele berkerut. Karin hamil anak Haris, tapi saat ini Haris berada di luar negeri, sayang. Karin pernah mendatangi Nana meminta pertanggungjawaban Haris. Tapi Nana malah marah dan mengajak Haris untuk pindah. Jelas Demian. Kenapa kamu tahu cerita jelasnya, sayang? Tanya Adele sambil memisingkan matanya curiga. Jangan berprasangka buruk pada suamimu ini. Kebetulan Haris rekan kerjaku. Dan Karin pernah minta bantuan padaku saat Haris memintanya menggugurkan kandungan. Tapi aku tak ingin ikut campur masalah mereka. Karena Karin bukan istri keponakanku lagi. Tak ada wewenangku ikut campur menyelesaikannya. Jelas Demian lagi. Kamu tahu Haris pindah kemana? Papa Nana orang Belanda, mamanya Indonesia. Dulu aku pernah dengar beberapa kali menjalin kerjasama dengan beliau saat masih beliau memimpin perusahaan di Indonesia. Sejak Nana menikah dengan Haris, Harislah yang menjalaninya dan beliau kembali lagi ke Belanda. Mungkin saja Nana membawa Haris ke Belanda saat ini. Jawab Demian. Kasihan juga Karin ya sayang. Sudahlah, jangan memikirkan nasibnya. Itu semua terjadi karena salah dia sayang. Coba dia tak bermain api dengan suami orang. Iya, tapi aku turut prihatin atas kehilangan anaknya. Bagaimanapun dia pasti tak menginginkannya.
Buktinya Karin tak berniat menggugurkan bayinya. Mungkin dia berpikir dosa zina saja sudah besar dan harus menggugurkan kandungannya lagi. Berapa banyak dosa yang dia perbuat? Jawab Demian santai. Adele terdiam sejenak, dia memikirkan nasib buruk yang menimpa Karin. Beberapa hari berlalu, Karin sudah diperbolehkan pulang seperti janji Haikal. Dia yang membayar semuanya dan mengantarkan Karin pulang. Kamu harus beristirahat dulu, Rin, jangan bekerja. Bukannya uang yang aku berikan kemarin cukup untuk kehidupanmu beberapa bulan ke depan? Ujar Haikal. Iya, Mas. Jawab Karin patuh. Bu, saya langsung pamit karena masih banyak pekerjaan. Tolong Karinnya dijaga ya, Bu. Saya tidak bisa terus-menerus ke sini karena masih banyak yang harus saya kerjakan. Jika kalian merindukan Satria, telepon saja. Nanti saya atau Papa yang akan mengantarnya ke sini. Ucap Haikal lalu segera pergi. Karin segera masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Pikirannya masih tak tenang karena kehilangan anaknya. Bu Fatma yang melihat Karin masuk ke dalam kamar segera menyusul. Rin, kamu perempuan yang baik, nak. Lebih baik kamu menikah saja, nak, daripada harus berzina, bukan? Lirih Bu Warsi membuka suara, sedangkan Karin masih terdiam duduk di atas ranjangnya. Jangan lagi, nak, menyakiti hati perempuan. Cukup sudah karma yang diberikan Tuhan untukmu. Cobalah cari lelaki baik agar hidupmu terarah lebih baik lagi. Ibu yakin Tuhan akan memaafkanmu jika mau bertobat. Karin menangis dan memeluk tubuh ibunya. Dia juga ingin hidup bahagia, tapi Tuhan selalu memberikannya cobaan. Beberapa hari ini pulihkan kondisimu. Jika bukan Satria yang kesini, kamu tidak usah menghubungi Haikal lagi, nak. Ibu kasihan melihat hidupmu begini. Ucap Bu Warsi lagi dan diangguki Karin pelan. Ibu mana yang tega melihat derita anak perempuannya. Karin mengusap air matanya. Dia juga lelah hidup dibayangi wajah-wajah seorang istri yang tak berdosa yang dia ambil suaminya. Jangan aneh-aneh, Pak. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk memikir Bapak ataupun yang lainnya. Ucap April ketakutan karena suami dari pemilik restoran tersebut sedang mencoba memegang tubuh April. Jangan munafik kamu. Bukannya kamu butuh uang untuk biaya pengobatan ibumu. Saya yang akan berikan uangnya, tapi dengan syarat kamu harus puaskan saya di ranjang. Ucap lelaki itu sambil tersenyum licik. April yang tadinya lagi membersihkan ruangan sang atasan malah mendapatkan pelecehan dari sang atasan, membuatnya ketakutan. Meskipun saya miskin, tapi saya cukup tahu dengan dosa. Saya memang janda, tapi saya bukan perempuan gampangan seperti yang Anda pikirkan. Saya cukup tahu diri, Pak. Ucap April mulai emosi. Sang atasan mendekat dan hendak memaksa April, tapi tiba-tiba pintu ruangan terbuka membuat mereka berdua menatap ke arah pintu. Kurang ajar kamu kira saya bisa kamu goda? Perempuan murahan. Mah, dia mencoba menggoda Papa, Mah. Pecat dia, Mah. Dia ingin mencari uang dengan cara instan. Ujar lelaki itu mengadu pada istrinya. April, tidak tahu diri kamu. Saya tahu kamu sedang butuh uang untuk ibumu, tapi bukan cara seperti ini. Saya selama ini sudah baik padamu, April. Apalagi yang kurang? Semua kesalahanmu tidak pernah saya besar-besarkan, tapi sekarang kamu malah menikam saya dari belakang. Bu, ibu salah sangka. Ini bukan seperti yang ibu kira. Saya... Apa? Kamu mau mengelak? Menuduh suami saya menggoda kamu? Perempuan liar kamu, janda gatal. Keluar. Keluar kamu, April. Mulai hari ini kamu saya pecat. Jangan pernah perlihatkan wajah kamu di restoran saya lagi. Ujar sang atasan membuat jantung April serasa berhenti berdetak. Bagaimana nasib ibunya jika dia berhenti bekerja? Dia butuh biaya besar. Permainan apa lagi ini, Tuhan? Batin April tertunduk lesu. Kakinya seakan lemas tak berdaya. Tuhan seakan tak pernah bosan menguji dirinya. Apalagi yang harus dia perbuat setelah ini? Kemana harus mencari uang untuk pengobatan ibunya? April segera keluar dari ruangan sang atasan dan mengemasi semua barang-barangnya. Untung Mama cepat datang. Kalau tidak, Papa tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Dia terus memaksa Papa, Ma. Ucap lelaki itu memeluk tubuh istrinya sambil tersenyum licik. April, sudahlah, kami percaya padamu. Kami tahu bagaimana Pak Bagas itu. Nanti dia juga akan kena batunya. Ucap Tini, sahabat baik April. Tin, aku pergi ya. Hati-hati di sini. Jaga dirimu. Ucap April lalu segera pergi. April menelusuri jalanan. Dia bingung harus bagaimana.
Kemudian bunyi klakson mobil membuyarkan April dari lamunannya. Hampir saja mobil Pajero Sport keluaran terbaru itu menabrak tubuhnya. Jika Haikal tidak cepat mengerem, sudah pasti kini April hanya tinggal nama. Haikal keluar dari mobilnya dengan kesal. "Kamu mau mati?" bentaknya. April tertunduk ketakutan. Air matanya dari tadi tak berhenti mengalir. "Kamu? Gila, kamu benar-benar buta ya. Kemarin menumpahkan jus di bajuku dan sekarang malah ingin menabrakkan tubuhmu padaku. Apa yang ada di pikiranmu ini?" Maaf Tuan." "Apa yang ada di dalam pikiranmu cuma kata maaf. Hanya itu yang bisa kamu ucapkan, lalu besok-besok kamu ulangi lagi." April terus menangis. Pikirannya benar-benar kalut saat ini. Perasaan kesal bercampur aduk dengan ketakutan. "Kenapa menangis? Aku heran melihatmu ini hanya bisa maaf, menangis. Apa kamu tidak pernah belajar di sekolah mengenal tata krama cara meminta maaf dengan baik? Atau jangan-jangan kamu tidak sekolah?" Secara Haikal lagi. April tertunduk. Dia memang perempuan penakut. Dia tidak berani menatap seseorang meskipun orang itu benar atau salah. April selalu mengalah pada siapa saja. Sewaktu suaminya meninggalkan dia pun dan memilih perempuan lain, April hanya pasrah. Dia tak peduli mengatakannya bodoh atau apapun, dia tetap berdiri. Dengan kemampuannya sendiri, sayangnya nasib baik tak pernah berpihak padanya. "Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya harus segera pergi," pamit April sambil menghapus air matanya. "Kamu mau kemana?" tanya Haikal. "Pulang." "Ayo, saya antar," ucap Haikal yang merasa kasihan melihat April. April tampak berpikir sejenak. "Saya bukan orang jahat, ayo segera naik sebelum saya berubah pikiran," ucap Haikal berjalan ke arah mobil. Akhirnya April mau ikut ke dalam mobil Haikal, karena dia juga sudah lelah berjalan. Haikal menatap pemandangan sekeliling rumah, cukup asri. Jarang sekali pemandangan seperti ini ditemukan di Jakarta. Rumah yang tidak begitu besar dilengkapi dengan beberapa tanaman buah di halaman rumahnya. Dan ada kolam ikan di sebelah rumah cukup rapi tatanannya. "Menyenangkan," gumam Haikal pelan. "Terima kasih Tuan, saya masuk dulu," ucap April. "Apa begitu caramu berterima kasih pada orang yang sudah mengantar kamu pulang? Kalau saja aku berniat jahat, bisa saja aku menculikmu dan minta tebusan," canda Haikal. "Tebusan pada siapa, Pak? Tak akan ada orang yang mengkhawatirkan saya. Justru jika Tuan menculik saya akan menambah beban Tuan." "Bunda!" pekik bocah lelaki yang hampir seusia Satria. "Sayang, kenapa keluar? Kasihan nenek sendiri di dalam," ucap April. "Dia siapa? Ayah?" ucapnya polos. "Shh, bukan, jangan sembarangan bicara. Dia..." April menghentikan ucapannya karena memang dia tidak tahu siapa nama Haikal. "Dia ayah Bunda, ayah Vino." Kekeh bocah ini dan membuat April tak enak hati. April segera mengangkat tubuh Vino yang hendak mendekat pada Haikal dan membawanya ke dalam rumah. "Sayang, dia bukan ayah Vino. Ayah Vino sudah tenang di surga," jelas April. "Tapi Vino mau ayah, Bunda." "Ayah, kenapa ayah Vino di surga? Sedangkan teman-teman Vino masih punya ayah." Iya, April berpisah dengan suaminya saat Vino masih berusia 8 bulan. Hingga saat ini mereka tidak pernah bertemu lagi. Jangankan mengirim Vino uang, sekedar melihatnya pun lelaki itu tidak pernah. April berjuang sendiri untuk keluarganya. Beruntung Vino anak yang baik, dia mengerti cara menjaga neneknya yang tengah sakit. Meskipun rumah selalu dalam keadaan berantakan saat April pulang, tapi April tidak pernah mengeluh. Haikal melangkahkan kaki yang mendekat pada April dan bocah lelaki yang persis seperti Satria. "Jangan menangis, anak lelaki tidak boleh menangis. Siapa namamu tampan?" ucap Haikal lembut mengelurkan tangannya, dan dibalas uluran oleh bocah tersebut. Terlihat jelas wajah sendu yang merindukan sosok ayah. Vino turun dari gendongan April dan mendekat pada Haikal. "Anak lelaki tidak boleh menangis. Harus kuat, karena suatu saat kamu yang akan menjadi pelindung bundamu kelak," ucap Haikal lagi menghapus air mata bocah ini. Melihat tangisannya teringat akan sosok Satria anaknya.
yang saat ini pasti sedang bermain bersama dengan oma dan opanya. Sedangkan bocah ini harus menjaga neneknya yang sedang sakit. Maaf Tuan, anak saya belum mengenal Tuan, ujar April menarik tangan Vino dan menggendongnya kembali. Tidak masalah, anak seusia ini masih belum terlalu mengerti banyak. Saya juga punya anak lelaki dan mungkin usia mereka hampir sama. Siapa nama anakmu? Tanya Haikal. Vino, jawab April. Anak seusia mereka memang hanya kenal bermain. Saya memiliki anak lelaki juga. April mengangguk kecil, ternyata lelaki di hadapannya ini sudah menikah, bahkan memiliki anak. Ya, mana ada lelaki tampan dan mapan yang lajang saat ini. Bun, mana janji Bunda? Ucap Vino menatap April. Astaga, Bunda lupa sayang. Maafkan Bunda ya, tapi besok Bunda akan ke pasar untuk mencarinya. Jawab April penuh sesal. Semalam dia sudah berjanji kalau akan membelikan Vino mobilan kecil, karena teman-temannya semua memiliki mobilan kecil untuk bermain di teras depan rumahnya. Hari ini seharusnya April gajian, dan jadwalnya membelikan obat untuk ibunya, tapi semua berantakan karena dia harus dipecat. Lagi-lagi air mata April menetes, tanpa permisi mengingat perjuangannya sia-sia. Bunda kenapa? Tanya Vino melihat April yang menitikkan air mata. Bunda kelilipan sayang. Jawab April mengalihkan pandangannya. Haikal bisa melihat kesedihan yang terjadi pada April saat ini. Entah mengapa, dia malah semakin tertarik mengetahui kehidupan perempuan ini. Di mana suami April? Kenapa dia membiarkan perempuan ini bekerja sendiri? Apa yang terjadi dengan kehidupan perempuan ini? Banyak pertanyaan demi pertanyaan di kepala Haikal. Tapi dia tak bisa gegabah, karena dia belum mengenal perempuan ini. Bahkan untuk nama pun dia tidak tahu. Sepertinya saya harus pamit dulu, ucap Haikal memecah lamaran April. April dan Vino mengantarkan Haikal hingga ke depan pintu. Bahkan Vino melambaikan tangannya, seolah-olah sedang mengantarkan ayahnya di depan pintu. Hati April semakin terisak, melihat betapa Vino merindukan sosok ayah. Dia bahkan sering memperhatikan teman-temannya yang sedang berjalan dengan ayah mereka. Bersambung.